Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjani Dwi Apriliana, NIM 311491056. Saya dari Prodi Ilmu Sejarah. Di sini saya akan sedikit memperkenalkan sekaligus menjelaskan mengenai program studi ilmu sejarah. Pasti dari kalian masih bingung waktu mendengar program studi ilmu sejarah. Banyak orang awam pun banyak yang berpikir dua kali ketika akan memilih jurusan tersebut. Paling hanya mengulang kisah masa lalu dengan mata kuliah yang sangat membosankan untuk dipelajari. Maka dari itu, mari kita mempelajari apa itu ilmu sejarah. Bisa kita lihat, ilmu sejarah pada dasarnya mempelajari tentang segala peristiwa yang terjadi di masa lalu. Mulai dari sejarah zaman kuno seperti Mesir, Yunani, India yang dimulai sebelum Masehi, sampai zaman modern di atas abad 20. Bahkan, ilmu sejarah juga mempelajari konteks yang sangat luas, mencakup aspek politik, budaya, ekonomi, agama, dan sosial. Belajar ilmu sejarah berarti memahami bagaimana sesuatu berubah dari waktu ke waktu, mempelajari pola dan nilai yang terkandung di dalamnya. Di sini kamu akan memahami bahwa sejarah mempunyai peran besar dalam membentuk kondisi saat ini. Banyak yang menganggap belajar sejarah itu membosankan, padahal di Prodi Ilmu Sejarah kamu akan belajar hal-hal seru lebih dari sekedar menghafal nama-nama tokoh terkenal dan tanggal-tanggal penting. Di sini kamu juga akan belajar bagaimana membuat tulisan kreatif dan visualisasi sejarah melalui film dokumenter. Kenapa kamu memilih jurusan ini? Kalau kamu menyukai cerita-cerita di balik sejarah dan memiliki daya analisis yang kuat, Prodi Ilmu Sejarah merupakan pilihan yang tepat. Dengan hobi membaca dan menganalisis sesuatu, kamu akan memudah mengevaluasi sumber-sumber informasi primer maupun sekunder, sehingga kamu akan lebih terbuka terhadap keberagaman versi sejarah. Lalu, apa saja mata kuliah yang diberikan pada Prodi Ilmu Sejarah? Untuk mata kuliah sendiri, ada beberapa pengantar seperti pengantar ilmu sejarah dan pengantar sejarah Indonesia yang biasanya dibahas di awal semester. Itu pun masih pemanasan karena masih tahap peralihan dari SMA. Jadi materi yang diajarkan masih hangat dengan nuansa SMA. Dan yang lebih menarik lagi, kita juga belajar filsafat sejarah. Ini berguna untuk menarik kekritisan para sejarawan muda untuk merekonstruksi sejarah yang sudah usang dan mandek dengan asumsi-asumsi lama yang tentu masih bisa diperbarui. Mata kuliah Prodi Ilmu Sejarah juga ada mengenai pengantar antropologi buat kalian yang suka dengan seni dan kebudayaan. Selain itu ada pengantar ilmu politik buat pecinta debat dan koreksi urusan negara. Selain itu, mata kuliah Prodi Ilmu Sejarah juga terdapat bahasa Belanda karena banyak arsip negara kita yang ada dan berbahasa Belanda. Berikut mengenai mata kuliah yang diberikan pada Prodi Ilmu Sejarah. Berikut mata kuliah yang diberikan pada Prodi Ilmu Sejarah. Yang pertama ada pengantar ilmu sejarah, yang kedua ada geografi sejarah, yang ketiga ada sejarah Indonesia, yang keempat ada sejarah dunia, sejarah militer di Indonesia, sejarah pengantar pemikiran politik Indonesia, sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, bahasa sumber sejarah. Yang kesembilan ada mata kuliah pengantar filsafat dan pemikiran modern, yang kesepuluh ada metode sejarah, yang kesebelas ada sejarah kesenian Indonesia, sejarah media massa, yang ke-13 ada mata kuliah sejarah maritim Indonesia, sejarah ekonomi Indonesia, sejarah diplomasi Indonesia, dan ada mata kuliah historiografi, retorika sejarah, sejarah birokrasi di Indonesia, sejarah Asia Tenggara, sejarah Amerika, sejarah Eropa, prasejarah, sejarah kolonial, dan mata kuliah ilmu perpustakaan. Dan masih ada banyak lagi mata kuliah yang diberikan pada Prodi Ilmu Sejarah seperti prasejarah, sejarah masa Indonesia hidup Buddha, sejarah masa Islam, dan lainnya. Saja prospek kerja jurusan ilmu sejarah. Lulusan Prodi Ilmu Sejarah akan menjadi ahli sejarah atau sejarawan. Lulusan ilmu sejarah juga dapat berkarir sebagai pemandu wisata pada objek-objek bersejarah, juga sebagai peneliti. Selain itu, prospek kerja lulusan Prodi Ilmu Sejarah juga ada sebagai tenaga pengajar di instansi pendidikan. Sebagai ahli analisis dengan pengetahuan sejarah yang sangat luas, prospek kerja pertama lulusan ilmu sejarah adalah tenaga pengajar seperti dosen. Instansi pendidikan dari berbagai level memerlukan sejarawan yang andal dalam menyampaikan materi pelajaran tiap harinya.
Sejarah juga merupakan materi tetap pada kurikulum pendidikan di Indonesia. Maka jelas bahwa kebutuhan untuk guru dan dosen sejarah akan selalu dibutuhkan oleh instansi pendidikan. Yang kedua ada sebagai staf Balai Konservasi Cagar Budaya. Tidak hanya lulusan hubungan internasional yang mampu bekerja di instansi pemerintahan, para lulusan ilmu sejarah juga bisa loh, tepatnya di Balai Konservasi Cagar Budaya, instansi yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sejarah pada divisi pengelolaan, pemeliharaan, dan kajian terhadap cagar budaya yang terkait. Yang ketiga ada bidang penulisan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lulusan ilmu sejarah sudah terbiasa dengan berbagai macam jenis penulisan dan riset. Pengalaman ini mempersiapkan lulusan ilmu sejarah untuk berkarir dalam bidang penulisan dan editing. Prospek kerja dalam bidang penulisan untuk lulusan ilmu sejarah adalah menulis konten untuk bisnis, penulisan jurnalistik untuk publikasi cetak ataupun online, serta posisi editorial di platform media lainnya. Prospek kerja jurusan sejarah prodi ilmu sejarah yang keempat yaitu ada industri non-profit. Lulusan ilmu sejarah dapat menggunakan keterampilan penelitian mereka sebagai seorang analisis di industri non-profit, mengumpulkan informasi mengenai sistem dan kultur pada sebuah komunitas tertentu melalui riset bisa diselesaikan oleh lulusan ilmu sejarah dengan baik. Lulusan prodi humaniora ini juga sering bekerja di sektor non-profit sebagai tim humas, menggunakan keterampilan komunikasi mereka untuk membangun hubungan dengan pendonor dana serta mempromosikan agenda dan tujuan organisasi mereka. Yang kelima ada kurator. Melansir Historians, Departemen Kuratorial adalah sebuah divisi di museum yang paling berkaitan dengan keahlian para sejarawan. Pemerintah dan sebagian museum besar biasanya akan memberikan gelar kurator untuk karyawan yang memiliki gelar sarjana di bidang sejarah dan humaniora. Tugas utama seorang kurator biasanya mencakup pemeliharaan koleksi museum, mengamati artefak baru yang akan masuk dalam daftar koleksi, menulis skrip pameran, dan memberikan persetujuan untuk riset di museum. Umumnya, posisi kurator adalah untuk sejarawan yang sudah memiliki gelar master, bahkan dokter. Bila ingin memulai karir sebagai kurator, kamu bisa menambah pengalaman sebagai asisten kurator atau melanjutkan studi terlebih dahulu. Berikut adalah prospek jurusan sejarah prodi ilmu sejarah. Pesan dan kesan bagi calon sejarawan dan generasi penerus adalah bahwasannya kita bisa menjadi apa saja asalkan mau belajar dan tidak lelah dalam mencari ilmu dan pengalaman. Jurusan sejarah itu keren dan sama menyenangkan dengan jurusan lainnya. Perlu diingat bahwa yang menentukan sukses tidaknya seseorang adalah dirinya sendiri, bukan jurusan yang diambilnya. Lebih penting lagi adalah bagaimana kita sebagai generasi penerus agar mampu berguna tak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga bangsanya. Mungkin itu sekilas mengenai prodi ilmu sejarah. Semoga dapat mengambil manfaat dan lebih mengenal ilmu sejarah serta tertarik untuk mendalaminya, agar sejarah bisa terus ada dan terus lestari. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.